Mohon maaf, apakah panjenengan yang uluk salam tadi? Ya, Siapa sebenarnya engkau? saya adalah Sunan Benandara atau juga biasa disebut Sunan Bayat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman, kali ini saya berada di sebuah lokasi, dan lokasi ini memang terpencil ya, karena berada di atas pegunungan, dan jalannya juga masih dilihat seperti ini, jalan tanah ya. Memang sih listrik sudah ada, tapi listriknya itu bukan pakai listrik ya Mas Epi ya, tapi pakai tenaga surya Mas Epi. Bisa lihat lampu jalan di sana itu memakai tenaga surya pemirsa. Jadi bukan memakai listrik ya, setrum ya. Dan area sini memang masih banyak itu hutan dan juga lahan warga seperti ini, tanaman. Dan sebelah sana hutan jati. Dan mungkin sekitar 1 kilo dari sini ke sana baru bisa menemukan rumah. Karena rumah di sini masih jarang pemirsa. Jarang-jarang banget. Mungkin 1 kilo satu, terus berapa lagi baru nemu lagi. Jadi sangat jarang sekali. Ya mungkin karena terpencil, jadi listrik itu belum masuk ya. Mereka itu menggunakan semuanya itu pakai tenaga listrik di sini pemirsa. Bukan tenaga listrik, mohon maaf, tenaga surya maksudnya, lampunya. Seperti lampu-lampu jalan di sana itu semua menggunakan tenaga surya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Memang jalan ini akses utama sebenarnya, jalan ini pemirsa, yang menghubungkan antar desa. Dan juga yang lewat sini ini biasanya itu cuman mobil-mobil yang intinya membawa bahan-bahan seperti ya mungkin batu ya, yang ngambil dari gunung, pasir. Kalau mobil pribadi lewat sini mungkin kayaknya nggak bisa di sini. Karena apa? Karena kalau hujan itu sangat becek ya, karena masih tanah. Dan ini bebatuan juga mungkin orang-orang atau supir yang membawa batu karena becek banget, dari taruhlah di sini buat nguruk. Oke Mas Ebi, kita mungkin langsung ke sana ya. Siapa tahu kita bertemu dengan rumah warga di sana. Mungkin kita bisa tanya-tanya soal tempat ini. Assalamualaikum. Ini hutan jati yang sangat luas, belum bisa ke sana. Di sana jurang. Ada suara serigala masih berbunyi tadi. Astagfirullahaladzim. Lihat nih, hutan semua di sini. Rumputnya tinggi-tinggi banget, sama saya juga hampir tinggi ini ya rumputnya. Ini biasanya kalau rumput seperti ini Mas Epi ya, senang sekali seperti ular berbisa, suka senang sekali teman-teman seperti ini. Seperti mungkin itu ular tanah ya. Kalau orang Jawa itu ular gibug, biasanya mereka senang di tempat kayak gini. Ular sanca juga senang, paling biasanya kalau ular sanca itu di tengah-tengah kayak gini, alang-alang, tapi di tengah-tengah hutan, biasanya seperti itu. Bahkan warga sering ada yang pernah melihat waktu warga lewat sini, ada ular yang sangat besar lewat pemirsa. Di sana mungkin ke sini nyebrang gitu. Mereka tidak bisa lewat karena ular itu tidak diketahui kepalanya di mana, buntutnya di mana. Yang kelihatan cuman badannya di sini melintang ke sana. Mungkin sebesar pohon ini ya. Pohon kelapa mungkin. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Mas?
Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak sekali suara-suara yang keluar di hutan ini, mas pemirsa. Suara-suara aneh. Seperti ada suara mungkin seperti orang berbicara ramai. Ada juga seperti suara harimau yang mengaum, suara serigala, suara tertawa. Astagfirullahaladzim. Tapi ada juga suara yang seperti orang mengaji, tahlilan juga ada di sini. Astagfirullah, subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Mas Epi bisa merasakan, Mas Epi, aura dari hutan ini luar biasa. Seperti ada pasar juga, ramai banget. Seperti orang-orang lagi menjajakan dagangannya dan juga lagi tawar-menawar seperti itu. Astagfirullahaladzim. Saya mendengar ada yang berzikir. Astagfirullahaladzim. Suara zikir, Mas Epi. Suara zikirnya tambah jelas loh. Astagfirullah. Di mana suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Di mana dia? Astagfirullahaladzim. Mas Epi di sini, Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Mohon maaf, apakah panjenengan yang uluk salam tadi? Ya, Siapa sebenarnya engkau? saya adalah Sunan Penandara atau juga biasa disebut Sunan Bayat. Subhanallah. Maaf Sunan. Saya tidak tahu Sunan. Kenapa Sunan berada di tempat ini? Dan sudi bertemu dengan saya. Ya, karena saya melihat engkau mau memasuki hutan ini. Betul. Memang saya mau memasuki hutan ini. Kamu jangan sembarangan, karena hutan ini sangatlah berbahaya. Maksud Sunan? Banyak makhluk-makhluk halus dan juga siluman-siluman yang ada di hutan ini. Astagfirullahaladzim. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Walaupun saya tahu engkau mempunyai kekuatan, tapi masih ada lagi kekuatan yang lebih tinggi daripada engkau. Memang benar, Sunan. Saya sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa, Sunan. Semua kekuatan hanya milik Allah. Ya, saya tahu semuanya hanya milik Allah, tapi kau harus berhati-hati memasuki hutan ini. Baiklah, Sunan. Terus apa yang harus saya lakukan, Sunan? Memang tempat ini sangat terpencil. Bahkan penerangan pun sangat minim. Memang betul, Sunan. Di sini rumahnya itu sangat
jauh sekali Sunan. Di sana sampai ke sana itu sekitar 1 kilo baru bisa menemukan rumah katanya Sunan. Betul sekali. Mohon maaf Sunan, bukankah Sunan ini penyebar agama Islam di Semarang sampai Klaten dan yang lain-lain? Betul. Saya adalah penyebar agama Islam. Dan saya juga murid dari Sunan Kalijaga. Oh, seperti itu Sunan. Suatu kebanggaan bagi saya Sunan, bisa bertemu dengan engkau. Ya, saya hanya mengingatkan agar engkau berhati-hati Baik Sunan. karena selain makhluk-makhluk yang sangat tinggi ilmunya seperti siluman-siluman, bahkan ada juga manusia-manusia yang berilmu hitam. Mereka mencari ilmu hitam di hutan ini dan bersekutu dengan siluman-siluman dan iblis. Oh, seperti itu Sunan. Ya, Baiklah Sunan, saya akan lebih berhati-hati lagi. dan untuk perjalananmu, saya akan memberikan sesuatu padamu. Apa itu Sunan? Mendekatlah, wahai cucuku. Baik Sunan. Subhanallah. Bagus sekali Sunan. Ini seperti batu. Ya, batu itu sangatlah istimewa. Kalau engkau mau memasuki hutan-hutan yang angker, bawalah batu itu. Karena kalau ada makhluk-makhluk yang jahat dan kau membawa batu itu, maka batu itu akan bersinar sangat menyilaukan dan mereka akan ketakutan. Oh, baik Sunan. Lihat Mas Ebi. Dikasih batu 3 Mas Ebi. Pemirsa, ini seperti batu mustika ya. 3 batu mustika. Terima kasih Sunan. Tapi ingat, kalau engkau memegang batu itu, jangan sekali-kali engkau berbuat tidak baik. Apalagi sampai engkau meninggalkan sholat. Baik. Dan engkau selalu harus berpikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau selalu dijaga dari segala mara bahaya yang akan datang kepadamu. Baiklah Sunan. Subhanallah. Dan ingatlah, kalau engkau dalam bahaya, keluarkanlah batu itu. Jadi saya akan membantumu, walaupun saya tidak hadir di hadapanmu. Baik Sunan. Subhanallah. Dengan batu itu, engkau akan merasakan ketenangan jiwa dan
juga rasa sombong di dalam dirimu akan bisa terjaga, karena sifat sombong itu sangat berbahaya buat sebuah orang. Memang dengan kesombongan seseorang akan hancur. Setinggi apapun ilmu mereka, kalau mereka sombong, tidak ada gunanya. Ya, bahkan akan menimpa diri sendiri kalau engkau sombong, karena sombong itu hanya sifat Allah. Allah yang berhak sombong, sedangkan manusia tidak berhak untuk sombong, karena manusia itu punya apa? Semuanya hanyalah milik Allah. Manusia hanya bagaikan mayat di alam dunia ini. Betul sekali. Saya akan ingat wejangan-wejangan Sunan. Dan jangan lupa, setiap sepertiga malam bangunlah dan sholatlah engkau. Sholat tahajud itu akan membuat dirimu lebih tentram lagi. Dan apapun yang kau inginkan, mintalah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau sekali-kali ingkar dan meminta ke selain Allah. Baiklah Sunan. Insya Allah saya akan menjalankan wejangan-wejangan dari Sunan. Ya, baiklah. Kalau begitu, aku mohon pamit. Baiklah Sunan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa Mas Evi, kita mendapat ujangan dari Kanjeng Sunan Bayat atau Sunan Panandaran. Dia salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga, dan dia juga yang menyebarkan agama Islam di daerah Semarang, Klaten, dan yang lain-lain. Alhamdulillah, itu suatu kebanggaan bagi kita semua. Dan untuk kalian semua, walaupun itu kau orang kaya raya yang berilmu tinggi, ingatlah di atas langit masih ada langit. Dan juga janganlah engkau sombong dengan kekayaanmu, dengan ilmumu, karena kesombongan akan menghancurkan itu semua. Dan jangan lupa kalian semua selalu bersyukur. Sebesar apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, syukurilah. Dan jangan lupa berbagi, karena mungkin sebagian dari harta kita itulah adalah milik anak yatim ataupun orang-orang miskin. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu tulisan saya kali ini. Saya Om Janim bersama saya akan kembali. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Epi mau batu ini kita bagi, kita simpan dulu aja Mas Epi ya. Subhanallah.